Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, perkenalkan nama saya Fitri Ramadhani dengan NIM 2416050010. Saya merupakan mahasiswa dari Prodi Perbankan Syariah A, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam. Baiklah, saat ini saya itu adalah mahasiswa semester 4 di Universitas Islam Negeri Imam Bonjol Padang. Baiklah, di video kali ini tuh saya akan menjelaskan tentang akad-akad yang telah saya pelajari selama 1 semester. Apa saja akadnya? Ada akad murabahah, salam, istisna, akad mudharabah, akad musyarakah, zakat, infak, sedekah. Nah, di situ tuh aku mau bahas pengertiannya, pengertian akadnya sama bagaimana dengan hubungannya dengan PSAK yang mengaturnya, terus bagaimana dengan hubungannya dengan DPS yang mengawasinya terkait akad-akad tersebut gitu loh. Jadi untuk tidak berlama-lama, kita langsung saja ke penjelasan pertama, yaitu tentang akad murabahah atau akad yang pertama itu akad murabahah. Apa sih itu akad murabahah? Simpelnya gini ya teman-teman, akad murabahah itu adalah akad jual beli barang yang menyatakan perolehan, keuntungan, dan margin yang disepakati bersama antara penjual dan pembeli. Nah, peran bank di sini itu di mana bank itu membeli barang dari pemasok, kemudian dijualkan kembali kepada nasabah. Akadnya ini diatur dalam PSAK nomor 102 tentang akuntansi murabahah. Kemudian cara nyatanya itu adalah piutang murabahah dicatat dari sebesar pembiayaan yang belum dibayar oleh nasabah. Margin yang belum diakui dicatat sebagai pengurang piutang tersebut. Kemudian uang pembeli itu masuk liabilitas lainnya. Kalau ada cadang kerugian berarti itu juga sebagai pengurang piutang tersebut. Yang perlu diungkapkan dalam laporan rincian piutang murabahah yaitu adalah jumlahnya, jangka waktunya, jenis mata uangnya, kualitas piutangnya, kemudian jika ada piutang kepada pihak yang berelasi, plus kebijakan akuntansi yang dipakai. DPS itu berperan untuk mastiin barangnya tuh halal. Bank itu udah menguasai dan membeli barangnya terlebih dahulu sebelum dijual kepada nasabah. Terus kesepakatan jual beli sama marginnya itu disepakati di awal tanpa adanya unsur riba. Yang kedua itu akad salam. Akad salam itu adalah jual beli barang dengan pembayarannya lunas di awal, kemudian penyerahan barangnya diserahkan belakangannya. Biasanya ini tuh barang pertanian yang dimana membutuhkan waktu untuk diproduksi. Kemudian ada juga dengan namanya salam paralel, di mana bank itu melakukan 2 kali transaksi sekaligus, yaitu dengan membeli kepada nasabah kemudian membeli kepada pemasok. Terus akad ini tuh diatur dalam PSAK 103. Kemudian cara nyatatnya, piutang salam dicatat sebesar nilai yang tercatat. Kalau pemasok gagal kirim barang, piutang itu dipindah jadi piutang kar. Jadi utang salam juga dicatat sebagai nilai tercatatnya. Kemudian yang diungkapkan dalam piutang dan utang salam itu jumlah jangka waktunya, mata uangnya, jenisnya, dan jumlah barang yang dipesan termasuk transaksi dengan pihak yang berelasi. Peran DPS dalam akad salam yaitu memastikan barang yang dibeli itu halal, kemudian memastikan modal salam benar dibayar tunai waktu di awal. Kemudian akad salam yang pertama sama yang kedua itu sama, tapi dipisahkan sesuai fatwa DSN MUI. Kemudian yang ketiga itu istisna. Istisna itu adalah jual beli barang di mana kita bisa custom, bisa milih bentuknya kayak gini kayak gitu. Ada juga istisna paralel namanya. Istisna paralel itu di mana kita langsung datang ke kontributornya atau produsennya. Nanti kalau misalnya barangnya udah sesuai, diantarkan kepada nasabah sesuai pesanannya. Nah, akad ini tuh diatur dalam PSAK 104. Kemudian cara nyatat istisna yaitu uang muka istisna masuk liabilitas lainnya. Kemudian aset istisna itu dalam penyelesaian dicatat sebesar dana yang sudah dibayar bank ke pemasok. Termin istisna dicatat sebagai tagihan ke nasabah, dan piutang istisna dicatat sebesar sisa yang belum dilunasi. Kemudian kalau yang diungkapkan itu rincian piutang istisna, kebijakan pengenalan pendapatan nilai kontrak, kemudian yang lagi berjalan dan belum berjalan, serta klaim tambahan atau denda kalau ada keterlambatan. Nah, peran DPS di sini itu untuk mastiin akad istisna ini pertama dan variabel itu dibuat terpisah gitu. Barangnya sesuai spesifikasi nasabah atau bukan barang massa, dan akadnya itu mengikat, gak bisa dibatalkan sepihak saja. Kemudian yang keempat itu adalah akad mudharabah. Akad mudharabah itu adalah akad kerjasama antara sahibul mal dan mudharib pengelola dana. Jadi sahibul mal ini adalah bank, sedang mudharibnya itu adalah nasabah. Dia tuh nanti nasabah itu diberikan pembiayaan oleh bank. Nah, di situ tuh bank berhak mengelola dananya, mengelola dana yang telah diberikan bank tadi. Tapi di situ ada 2 pembiayaannya. Ada pembiayaan mudharabah
mutlaqo sama muqayyadah. Kalau mutlaqo tuh bebas mau pakai apa, mau kerja di mana, mau nempatin di mana gitu loh. Tapi kalau misalnya muqayyadah tuh nggak bebas, harus ya, emang udah ditentuin gitu loh. Nah, akad ini tuh diatur oleh PSAK 105. Kemudian bagaimana sih cara mencatat pembiayaan mudharabah? Yaitu dicatat sebesar sisa pembiayaan nasabah piutang bagi hasil dicatat sebagai aset lainnya kalau nasabahnya itu masih lancar. Tapi kalau dia tuh bermasalah, dicatat di rekening administratif cadangan kerugian jadi pengurang pembiayaan mudharabah. Kemudian yang diungkapkan itu di sini rincian pembiayaan bersifat akad, sektor ekonomi, jangka waktu, kualitas pembiayaan, transaksi pihak berelasi, dan pembiayaan yang direstrukturisasi gitu loh. Nah, jadi peran DPS di sini tuh dia tuh untuk mastiin pengakuan bagi hasil berdasarkan hasil usaha yang nyata, bukan proyeksi perkiraan dan usaha yang dibiayai agak melanggar prinsip syariah. Lanjut, akad yang kelima itu adalah musyarakah. Musyarakah itu adalah kerjasama dua pihak atau lebih satu usaha, masing-masingnya itu dia tuh nyumbang dana, untungnya tuh dibagi sesuai kesepakatan. Tapi kalau misalnya rugi ditanggung sesuai porsi modal masing-masing. Ada masyarakat permanen dan musyarakah penurun atau mutanakiso, di mana porsi salah satu pihaknya pelan-pelan berpindah ke pihak lain. Ini tuh akad ini diatur oleh PSAK 106. Kemudian cara nyatatnya itu mirip sama akad pembiayaan lain, kayak investasi musyarakah dicatat sebesar saldo investasi bank yang belum dikembalikan nasabah dan penyisihan jadi pengurangnya. Kemudian yang diungkapkan itu rincian investasi berdasarkan jenis musyarakah, sektor ekonomi, dan jangka waktu, kualitas pembiayaan, dan transaksi biaya berelasi. Peran DPS di akad musyarakah ini adalah mastiin biaya operasionalnya itu tidak dibebankan, adil ke pemodal bersama. Kerugian ditanggung sesuai porsi modal kecuali karena kelalaian pengelola dan usahanya tuh nggak melanggar prinsip syariah gitu loh. Lanjut, yang keenam itu adalah zakat, infak, dan sedekah. Kalau lanjut ke akuntansi zakat, infak, dan sedekah, zakat itu harta yang wajib dikeluarkan muslim atau badan usaha untuk diberikan ke 8 golongan yang berhak menerima mustahi sesuai syariat. Infak dan sedekah itu sifatnya sukarela untuk lembaga ambil kayak Basnas, aturannya ada di PSAK 109. Sedangkan cara penyajian laporan keuangannya mengikuti PSAK 101. Jadi laporan keuangan itu ada 5 komponen: laporan posisi keuangan, laporan perubahan dana, laporan arus kas, laporan perubahan aset kelolaan, dan catatan atas laporan keuangan. Dua-duanya itu dipisah jadi 3, jadi dana zakat, dana infak, dan dana sedekah, dan dana amil gitu loh. Kemudian yang diungkapkan dari ini tuh kebijakan penyaluran zakat ke 8 golongan mustahi, batas hak amil sesuai fatwa maksimal 12,5% dan zakat dan 20% dari infak, dan metode penentuan nilai wajar untuk aset zakat yang bukan berupa tunai. Kemudian peran DPS itu di sini tuh dia tuh mengawasi supaya penghimpunan dan penyaluran zakat itu sesuai syariat, hak amilnya nggak lebih dari batas fatwa, dan dana zakat, infak, dan amil nggak kecampur pengelolaannya. Kemudian apa aja sih peran DPS itu secara umum? Secara umum ya, di struktur organisasi bank syariah, DPS itu posisinya setara dengan Dewan Komisaris. Tugasnya untuk mengawasi semua kegiatan usaha bank supaya nggak menyimpang dari ketentuan dan prinsip syariah yang sudah difatwakan oleh Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia atau DSN MUI. Nah, anggota DPS direkomendasikan oleh DSN MUI, dan DSN MUI juga berhak mencabut rekomendasi itu kalau DPS-nya tuh dinilai nggak menjalankan tugasnya dengan baik. Kalau ada penyimpangan dari fatwa yang berlaku, DPS tuh kasih peringatan ke lembaga keuangan syariah tersebut. Tapi kalau peringatan ini diabaikan, DPS itu bisa mengusulkan tindakan lebih lanjut ke pihak yang berwenang. Demikian penjelasan saya mengenai akad-akad syariah, yaitu akad murabahah, salam, istisna, mudharabah, musyarakah, zakat, infak, dan sedekah. Lengkap dengan PSAK yang mengaturnya, penyajiannya, dan pengungkapannya dalam laporan keuangan, serta peran Dewan Pengawas Syariah dalam mengawasi transaksi tersebut. Semoga dengan video ini menambah pemahaman kita dalam akuntansi syariah.
Dan saya juga memohon maaf jika ada kekurangan dalam penyampaian saya. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.